Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Renungan hari ini berjudul Autokritik. Mana yang lebih mudah dilakukan? Memberi kritik kepada seseorang atau menerima kritik dari orang lain? Sejujurnya, lebih mudah bagi kita untuk mencari kesalahan seseorang lalu mengkritiknya. Sebaliknya, kita sangat tersinggung dan marah saat seseorang mengkritik diri kita. Sebab itu, orang yang mampu melakukan autokritik, yaitu kritik atas diri sendiri, adalah seorang yang memiliki kebesaran jiwa. Rasul Paulus adalah seorang yang berjiwa besar, rela melakukan autokritik. Ketika mendapati jemaat di Filipi mulai menyimpang dari ajaran sehat, ia tidak segan menegur dan mengingatkannya. Namun demikian, secara terbuka, ia pun berani mengkritik dirinya sendiri. Dengan jujur, Paulus mengakui bahwa ia pun pernah menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Ia mengakui bahwa dirinya pun pernah melakukan tradisi-tradisi yang diakui orang-orang Yahudi. Namun pengenalan akan Kristus telah mengubah hidupnya. Atas dasar itulah, Paulus ingin agar jemaat Filipi belajar dan mengikuti teladan hidupnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah menyimpang dari ketetapan firman Tuhan. Tidak sedikit orang mungkin memiliki masa lalu yang kelam. Seperti Rasul Paulus, kita belajar untuk mau mengakui semua itu supaya kita bertumbuh menjadi seorang yang selalu rendah hati.
bersyukur kepada Kristus yang telah mengubah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi teladan yang mengarahkan setiap orang kepada kasih Kristus. Bukankah orang yang mengenal Kristus itu akan saling menegur, memberi nasihat, menghibur, dan menguatkan? Kiranya hati kita pun terbuka untuk setiap teguran yang mengoreksi kesalahan kita. Orang yang autokritik adalah orang yang mempunyai kebesaran hati untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.